Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Alawi Channel, channel seputar tutorial. Baik teman-teman, sebelum saya mulai menjelaskan mengenai ilmu-ilmu dasar seputar CorelDRAW, alangkah baiknya teman-teman untuk tekan subscribe pada channel ini sebagai bentuk dukungan dan juga agar teman-teman tidak ketinggalan informasi mengenai tutorial-tutorial lainnya. Baik teman-teman, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini merupakan tampilan utama pada CorelDRAW versi 2017 yang saya gunakannya, atau CorelDRAW X7. Di sini ada new dokumen, fungsinya untuk membuat dokumen baru. New from template, membuka dokumen baru dengan menggunakan template yang disediakan oleh CorelDRAW. Kemudian di sini ada open recent. Open recent ini adalah bisa kita gunakan untuk membuka file-file yang telah kita desain sebelumnya, yang udah kita buat sebelumnya. Jadi teman-teman tinggal pilih di sini ya, banyak. Nah, karena sekarang kita akan membuat dokumen baru, maka pilih new dokumen. Pilih new dokumen. Nah, ini merupakan tampilan utama atau settingan utama, settingan pertama yang harus kita atur ya. Di sini yang perlu kita perhatikan ada name. Name ini adalah nama file kita. Misalnya belajar Corel part 1 ya. Teman-teman bebas sih ngasih namanya, mau apapun bebas, terserah teman-teman gitu ya. Kemudian di bawahnya ada custom, ini udah pilih custom aja. Di sini ada size. Size ini adalah ukuran kertas untuk lembar kerja kita gitu ya. Jadi nanti kalau untuk dicetak, nah kita mau ukuran apa gitu ya kertasnya. Di sini ada A4, ada F4, ada A3 extension dan lain sebagainya. Di sini banyak ya, teman-teman tinggal pilih salah satunya aja. Kita pilih A4 saja. Kemudian satuan ukurannya kita pilih cm. Di sini ada banyak ya. Kita pilih cm. Kemudian ini merupakan ukuran pada size gitu. Ukuran size ini A4 dalam bentuk cm ya. Kemudian ini adalah posisi kertas kita, ada portrait, ada landscape. Kemudian ini bebas terserah teman-teman ya, sesuai kebutuhan, mau 2 mau 3 terserah, bebas. Kita pilih satu aja. Kemudian yang harus teman-teman perhatikan adalah mode warna. Nah, mode warna ini ada dua jenis. Yang pertama ada RGB, yang kedua ada CMYK. Keduanya ini memiliki perbedaannya. Kalau RGB ini warna yang digunakan untuk digital, maksudnya adalah jika kita membuat sebuah desain itu ya, kemudian desainnya itu tidak akan kita cetak ya, kita hanya untuk diposting di sosial media misalnya, atau di website, atau digunakan untuk foto profile gitu ya. Nah, maka teman-teman pilih warnanya, pilih mode warna RGB. Namun jika teman-teman membuat desain, kemudian desain tersebut akan dicetak, maka teman-teman harus menggunakan mode warna CMYK agar warna pada komputer dan warna ketika hasil dicetak itu tidak berbeda. Maka teman-teman harus pilih CMYK. Nah, karena sekarang kita akan digital aja, maka pilih mode warna RGB. Kemudian di sini resolusinya kita pilih aja 300 dpi. Dpi itu adalah dot per inch gitu ya. Jadi kita pilih 300 aja karena standarnya 300 ya. Selanjutnya ini udah gak perlu disentang ya, kita langsung pilih oke. Nah, ini merupakan lembar kerja kita yang barusan kita setting ya teman-teman. Nah, apakah kita harus membuat desain di dalam kotak ini? Tidak teman-teman ya. Untuk membuat desain kita bebas, mau di dalam kotak ini bisa gitu ya, mau di luar kotak ini bisa, di sini bisa, di sini bisa, bebas ya teman-teman. Ini luas ya teman-teman, mau di mana pun bebas. Nah, tapi jika teman-teman ingin mencetak desain kita, maka kita harus memposisikan desain kita itu di dalam kotak ini. Misalnya seperti ini teman-teman. Nah, misalnya ini. Di sini saya punya banyak desain gitu ya. Kemudian saya ingin mencetak yang ini aja misalnya. Nah, maka posisikan ini di dalam kotak gitu ya. Karena ini akan dicetaknya yang ini aja. Itu teman-teman ya. Kemudian di sini pada tampilan Corel paling atas ada title bar. Title bar ini merupakan judul atau nama file kita yang sedang digunakan. Kemudian di bawahnya ada menu bar. Menu bar ini ada banyak, ada file, edit, view dan lain sebagainya. Pada menu file ini terdapat beberapa tools gitu ya, atau ya kegunaannya banyak. Di sini ada new,
untuk membuka dokumen baru ya kayak tadi. Kemudian ini ada open. Nah, open ini atau Ctrl O itu untuk membuka file kita yang sudah kita buat sebelumnya tanpa harus menutup lembar kerja yang sedang kita gunakan ini gitu ya. Jadi teman-teman tinggal pilih open atau Ctrl O gitu ya. Namun untuk membuka file yang kita gunakan, selain dengan menggunakan Ctrl O, kita juga pilih bisa dengan cara mendragnya gitu ya. Dan misalnya ini kita bawa ke sini, kita tarik, drag gitu ya, masukkan ke file ini. Maka desain yang kita buat sebelumnya udah masuk ke sini. Kita tinggal mengubah desainnya atau apa gitu ya, bebas. Jadi gitu ya, bisa di Ctrl O atau di drag gitu fungsi dari open. Selanjutnya di sini ada toolbar. Nah, toolbar ini merupakan elemen-elemen bagian dari menu bar tadi. Misalnya ini kan kayak new ini ada pada menu bar file. Jadi ibaratnya toolbar ini adalah shortcut bagi kita ya untuk lebih memudahkan kita gitu ya. Kemudian di bawahnya ini ada property bar ya. Di sini ada A4, ada ukuran kertas kita. Jadi jika di awal teman-teman membuat ukurannya A4, namun ketika kita akan mencetak ingin merubahnya menjadi F4, maka teman-teman pilih F4 gitu ya. Nah, di sini ada ukuran si kertasnya yang tadi ya, ukuran ini satuan ukurannya gitu ya. Atau ukuran ini juga berlaku bagi kotak ini nih. Misalnya kita membuat kotak, nah ini adalah ukuran si kotak ini. Makanya misalnya kita ubah ya menjadi 100, maka ini akan berubah ya sesuai dengan ukurannya. Jadi kotak ini berfungsi untuk mengubah ukuran kotak atau lembar kerja kita gitu ya teman-teman. Selanjutnya di bawah ini ada, di bawah property bar ada ini nih, ada toolbox. Nah, toolbox ini adalah yang bagian yang paling penting dari teman-teman ya dalam membuat desain. Di sini yang pertama ada pick tool. Pick tool ini berfungsi untuk memilih gambar, memilih objek gitu ya, memilih objek, atau bisa juga untuk mengubah ukuran gitu ya, mengubah ukuran, atau bisa juga untuk memindahkan gambar, memindahkan objek. Jadi itu kegunaan pick tool. Kemudian di bawahnya ada shape tool. Shape tool ini berfungsi untuk mengubah suatu bentuk menjadi bentuk yang lain. Misalnya ini asalnya kotak, kita ubah menggunakan shape tool seperti ini, maka bentuknya tidak lagi menjadi kotak ya teman-teman. Ada variasinya gitulah. Nah, di sini di property bar ada jenis-jenis sudutnya seperti ini. Ini adalah bagian dari shape tool ya teman-teman, shape tool. Kemudian di sini ada ukuran garisnya, ukuran ketebalan garis. Misalnya ini kita ganti tebalan jadi 4 cm. Nah, ini di property bar. Nah, shape tool ini juga bisa untuk membuat bentuk lain. Misalnya si kotak ini diedit dulu menjadi kurva. Nah, kemudian misalnya dibikin segitiga. Nah, tinggal di double klik. Atau teman-teman mau menambahkan bentuk lainnya dengan cara di double klik ya. Nah, double klik kemudian ditarik. Atau untuk menghilangkan titik ini dengan cara di double klik juga. Gitu ya. Jadi fungsi dari shape tool ini adalah untuk mengubah suatu bentuk menjadi bentuk lain. Kemudian di bawahnya ada crop tool. Nah, fungsi dari crop tool ini adalah untuk memotong gambar gitu ya teman-teman. Cara gunakannya adalah seperti ini. Drag satu kali, kemudian tekan enter. Maka gambar yang tersisa adalah gambar yang ada dalam kotak tadi. Yang di luar kotak itu hilang gitu ya, karena kita memotongnya hanya ini aja. Itu dari fungsi dari crop tool. Kemudian di sini ada juga namanya knife. Knife ini adalah pisau ya. Fungsinya sama untuk memotong juga, namun cara menggunakannya beda. Misalnya ini kita klik satu kali, kemudian tarik, kemudian klik lagi, kita pilih pick tool, maka akan menjadi dua ya. Jadi fungsinya gitu. Cara pakainya gitu ya, cara pakainya. Klik, maka langsung terpisah. Itu fungsi dari crop tool dan juga knife.
Kemudian di bawahnya lagi ada zoom tool. Zoom tool ini adalah untuk memperbesar tampilan pada layar kita ya, atau bisa juga untuk memperkecil. Cara untuk memperbesarnya itu dengan cara klik kanan gitu ya, atau arahkan dulu, kita mau memperbesar yang mana, arahkan dulu, klik kanan, klik kiri, maksudnya klik kiri. Kemudian untuk memperkecilnya itu tekan klik kanan. Atau cara kedua yaitu dengan di scroll atas scroll bawah teman-teman. Scroll, jadi gak perlu pakai ini ya, gak perlu pakai tool ini, bisa pakai scroll atas untuk memperbesar. Misalnya kita mau memperbesar yang ini, nah teman-teman arahkan dulu kursornya ke sini, kemudian di scroll atas untuk memperbesar. Atau bisa juga untuk memperkecilnya itu dengan menggunakan scroll ke bawah gitu ya. Jadi scroll ke atas untuk memperbesar, scroll ke bawah untuk memperkecil. Itu fungsi atau cara zoom pada Corel ya, ada dua cara. Kemudian selanjutnya di sini ada pan ini untuk menggeser-geser lembar kerja kita ya. Selanjutnya kita ke freehand tool. Nah, freehand tool ini adalah tool yang digunakan untuk membuat garis gitu ya teman-teman. Di sini ada banyak, ada freehand, ada 2 point line, ada bezier pen. Nah, di sini tiap-tiap tool ini sama fungsinya membuat garis, cuma cara penggunaannya yang berbeda. Yang bisa saya pakai di sini adalah pen ya, pen, atau saya juga menggunakan untuk membuat vektor itu, membuat ini, membuat garisnya dengan cara menggunakan 3 point curve ya. Misalnya gini, kita membuat si mata ini teman-teman ya, contoh. Kita di sini di klik ke sini, kemudian disesuaikan bentuknya gitu kan. Kemudian kita klik lagi ke sini. Ini contoh aja teman-teman ya. Jadi gak perlu bagus lah, yang penting cepat. Kemudian ke sini. Nah, maka jadilah sebuah mata. Itu fungsi dari 3 point curve gitu ya. Jadi sama-sama untuk membuat garis, cuma cara penggunaannya yang berbeda. Di sini saya tidak akan menjelaskan semuanya karena takut kelamaan gitu ya. Ini nanti teman-teman bisa pilih salah satu aja sesuai dengan kesukaan teman-teman, bebas ya. Kemudian selanjutnya di sini ada artistic media tool. Artistic media tool ini sama juga untuk membuat garis, namun garis yang dibuat ini memiliki efek gitu ya teman-temannya. Misalnya seperti ini. Nah, garisnya itu berbeda, tidak sekedar garis, cuma tapi garisnya itu macam-macam bentuknya gitu ya. Misalnya seperti ini gitu ya, atau juga bisa seperti ini. Nah, itulah. Jadi artistic tool ini membuat garis dengan efek gitu ya. Selanjutnya ada tool ini, membuat kotak. Nah, cara menggunakannya dengan cara klik 1 kali, kemudian drag. Nah, drag ya. Kemudian di sini teman-teman bebas membuat persegi panjang ke samping, bawah bebas, cuma caranya drag kemudian lepaskan. Nah, jika teman-teman ingin membuat kotak yang proporsional ukurannya, maka teman-teman klik 1 kali, klik kiri 1 kali, tarik, kemudian tekan kontrol, maka ukurannya itu proporsional ya, sama gitu ya. Nah, kemudian di bawahnya lagi ada ellipse tool, ini sama untuk membuat bentuk lingkaran. Nah gitu ya, ada bisa gini, bisa gini. Namun jika teman-teman ingin ukurannya proporsional, maka teman-teman tekan kontrol, kemudian setelah itu lepaskan klik kirinya, lepaskan kontrolnya gitu ya. Kemudian di bawahnya lagi ada polygon tool. Nah, polygon tool ini masih sama untuk membuat bentuk gini ya, cuma bentuknya ini segi 5, itu segi 5. Caranya sama, klik kiri 1 kali, kemudian teman-teman drag. Kalau misalnya ingin proporsional, ketika drag gini, tambahkan tekan kontrol, maka ukurannya proporsional. Nah, kelebihan dari polygon tool ini di sini bisa menambahkan jumlah sudutnya. Ini tadinya 5 sudut. Nah, di sini kita tambahkan misalnya 6 sudut gitu ya. 6, 7, 8, 9, 10. Nah, di situ banyak ya. Ada juga bintang gitu ya, ditambahkan. Nah, itu adalah fungsi dari star tool atau polygon tool yang tadi ya. Nah, kemudian di bawahnya lagi ada tool apa ini, text tool. Nah,
text tool ini adalah untuk membuat teks. Nah, cara menggunakannya di sini ada dua cara. Yang pertama teman-teman tinggal klik satu kali, misalnya di sini klik satu kali ya. Kemudian teman-teman tinggal menulis belajar Corel Draw gitu ya. Nah, itu cara pertama. Kemudian cara kedua adalah jika teman-teman misalnya ingin membuat tulisan untuk di koran ya teman-teman, dalam artian itu harus sama kiri sama kanan, rata kiri rata kanan ya. Maka teman-teman caranya pilih text tool, kemudian klik kiri satu kali, tarik ya, drag. Kalau sudah sesuai ukurannya tinggal langsung dilepaskan. Maka di sini kita akan menulis itu sesuai kotak ini, misalnya gini ya. Nah, tidak akan melebihi kotak tersebut. Jadi kita bisa mengaturnya apakah kita mau rata kiri atau rata kanan atau rata tengah ya, atau rata kanan. Rata kanan, atau bisa juga rata kiri kanan gitu ya. Jadi ini cara kedua untuk membuat garis. Yang pertama kita klik satu kali, atau yang kedua kita klik kemudian di drag gitu ya. Nah, kemudian untuk menduplikat tulisan ini ada dua cara. Yang pertama kita ada beberapa cara. Yang pertama kita pilih dulu, kemudian Ctrl C, Ctrl V, kemudian teman-teman habis itu tinggal pilih dipindahkan, kemudian ganti nama lagi gitu, ganti tulisan lagi, atau bisa juga dengan cara Ctrl D. Nah, satu lagi caranya itu dengan cara kita drag dulu, klik kiri, kemudian sebelum dilepaskan klik kirinya klik kanan, maka akan langsung terduplikat. Jadi itu ya fungsi dari cara menggunakan text tool. Selanjutnya yang biasa saya gunakan itu, yang bisa digunakan para desainer itu adalah ini drop shadow. Nah, drop shadow ini adalah fungsi seperti ini. Kita pilih drop shadow. Nah, kita ini kasih warna dulu, misalnya warnanya warna merah. Nah, untuk membuat bayangan ya teman-teman, untuk membuat bayangan, cara menggunakannya klik kiri satu kali, kemudian tarik, kita arahkan bayangannya mau ke arah mana. Misalnya kita simpan di sini, maka si bayang itu akan muncul. Nah, di sini sebenarnya ada juga posisi dari bayangannya ya. Kita bebas pilih, misalnya seperti ini, atau misalnya udah kayak tadi ya, misalnya gini. Nah, kemudian di sini juga ada ini untuk mengatur ketebalan bayangannya gitu ya. Semakin besar angka semakin tebal bayangannya. Nah, gitu ya. Dan di sini ada warna untuk warna bayangannya ya. Misalnya ini warna hitam, kita ganti menjadi warna merah misalnya, atau warna biru gitu ya. Itu adalah untuk mengganti warna bayangannya. Nah, selanjutnya teman-teman ada blend. Nah, blend ini adalah berfungsi untuk misalnya gini ya teman-teman, untuk membuat suatu bentuk menjadi bentuk lain mengikuti bentuk yang sudah ada. Contoh teman-teman gini, misalnya di sini ada bentuk lingkaran dan juga bintang-bintang ini ya. Kita pilih blend, kemudian misalnya kita kasih warna dulu, warna oranye, dan juga warna ini warna merah atau biru. Nah, di sini dari bentuk lingkaran kita klik satu kali, kemudian arahkan ke bentuk yang bintang tadi, maka akan berubah si bentuknya itu ya. Atau dari misalnya dari lingkaran ini ke kotak ini, drag. Nah, maka atau kita ganti dulu warnanya ganti menjadi warna biru ya, warna hijau misalnya. Mohon maaf, misalnya ini warnanya ganti warna biru gitu ya. Nah, kita pilih blend, kemudian klik satu kali di sini, kita arahkan ke tujuan, maka akan ada bentuk-bentuk yang baru. Misalnya kita akan pindahkan ke sini itu ya. Jadi dari sebelumnya bentuk lingkaran ini itu ya teman-teman, dari lingkaran ke kotak tadi, ini kan menjadi satu kesatuan teman-teman ya. Nah, cara melepaskannya bagaimana? Yang pertama teman-teman harus klik kanan, break blend group apart ya, maka bagian paling depan dan bagian paling belakang itu akan terlepas. Nah, cara untuk melepaskan yang bagian tengahnya itu dengan cara di ungroup. Maka teman-teman di sini kita lihat
bentuknya itu berubah ya, dari lingkaran ke bentuk apa ini namanya gitu ya. Ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna. Lingkaran enggak gitu ya, kotak juga enggak gitu ya. Begitupun dengan ini teman-teman, break dulu, kemudian kita lepaskan. Nah, ada bentuk-bentuk yang lain gitu ya. Nah, jadi fungsi blend itu seperti itu teman-teman, untuk mengubah bentuk atau membuat bentuk yang baru dari dua objek gitu ya. Selain itu juga untuk membuat warna gitu ya, membuat gabungan warna dari warna oranye ke warna biru atau seperti ini, dari warna biru ke warna hijau. Nah di sini ada warna di antara warna biru dan warna hijau gitu ya, di sini nih ada, atau di sini juga sama seperti itu ya. Ini bisa teman-teman gunakan untuk membuat background atau apa gitu, bebas terserah teman-teman. Jadi itu fungsi dari blend. Selanjutnya di sini ada transparansi tool. Nah, transparansi tool ini adalah untuk membuat gambar menjadi transparan. Misalnya ini asalnya itu berwarna hijau gitu ya teman-teman. Nah, teman-teman tinggal atur transparansinya mau seperti apa. Misalnya gini, seperti ini, atau semakin besar angka maka semakin transparan. Atau cara kedua itu transparannya sebagian. Kalau ini kan semuanya transparan ya. Nah, kalau kita ingin membuat transparan sebagian, maka teman-teman klik satu kali kemudian arahkan, maka sebagian akan transparan. Itu fungsi dari transparan tool. Kemudian di bawahnya ini ada color eyedropper tool. Nah, tools ini, color ini berfungsi untuk mengambil warna gitu ya. Sebenarnya pada umumnya gitu ya, memberi warna pada objek itu pada umumnya udah tersedia di sebelah kanan ini nih, ada banyak warna gitu ya, varian warna. Nah, teman-teman tinggal pilih salah satunya. Misalnya si kotak ini mau kasih warna biru, pilih kuning atau apa itu, bebas ya terserah bebas ya terserah teman-teman misalnya. Nah, tapi misalnya teman-teman ingin membuat biru ini, ingin membuat kotak ini warnanya seperti biru gambar ini gitu ya, karena di sini tidak ada sesuai, misalnya tidak ada yang mirip. Nah, maka teman-teman tinggal gunakan tool ini, color eyedropper. Jadi klik dulu di sini, misalnya warna yang ini, kemudian taruh di sini. Atau juga teman-teman misalnya mau mengambil warna coklat yang ini gitu ya, karena misalnya di sini tidak ada warna coklat yang sesuai gitu ya. Nah, teman-teman saya tinggal pilih ini, pilih dulu pin, kemudian simpan di objek yang akan kita ubah warnanya, misalnya di sini. Nah, maka warnanya akan sesuai. Jadi fungsi dari color eyedropper tool ini adalah untuk mengambil warna pada untuk memberi warna pada suatu objek dengan mengambil warna dari objek yang lain gitu ya teman-teman. Itu fungsi dari eyedropper tool. Nah, selanjutnya ini adalah sama ya, masih untuk pemberian warna gitu ya. Nah, teman-teman, sesimpel ini gitu ya teman-teman, bisa belajar Corel Draw gitu ya. Sebenarnya di sini masih ada banyak tools atau menu-menu yang lain, tapi yang perlu teman-teman ketahui, ketahui bahwa tidak untuk membuat sebuah desain itu, membuat logo ya, tidak semua menu, tidak semua tools kita gunakan gitu ya. Teman-teman hanya cukup gitu ya, cukup untuk memahami fungsi atau kegunaan tool yang tadi saya jelaskan gitu ya. Kemudian teman-teman bisa ekspresikan atau menggunakannya gitu ya ke bentuk lain. Pokoknya dengan teman-teman memahami fungsi dari tool-tool yang sudah saya jelaskan tadi, maka teman-teman bisa membuat logo, membuat cover buku atau vektor gambar gitu ya, atau logo dan lain sebagainya gitu. Jadi cukup dengan tool-tool yang tadi saya jelaskan gitu teman-teman, sesimpel itu. Nah, kemudian teman-teman, langkah terakhir dari sekian banyak kita membuat desain gitu ya, kita harus menyimpannya gitu ya. Nah, cara menyimpannya itu ada dua cara ya. Ada menyimpan desain kita itu pada format CDR, kemudian yang kedua ada juga dalam format gambar
yaitu ada JPG atau PNG gitu kan. Nah teman-teman ya, misalnya kita akan menyimpan yang ini aja ya, yang beberapa gambar aja, kita letakkan di lembar kerja kita yang tadi kita setting ya, misalnya di sini. Nah maka teman-teman caranya yang pertama itu untuk menyimpan desain kita pada format CDR. Cara yang pertama teman-teman tinggal langsung pilih di sini, klik save ya, save, klik satu kali, atau teman-teman pilih file kemudian save, klik di sini. Atau bisa juga teman-teman cara Ctrl S gitu ya teman-teman. Jadi dari sekian banyaknya desain kita ini, misalnya kita langsung Ctrl S. Nah maka kita langsung diarahkan ke sini. Nah teman-teman bebas mau nyimpannya di folder mana gitu ya. Di sini saya menyimpannya di folder produksi job gitu ya. Nah teman-teman, dari sekian banyaknya desain yang kita buat tadi gitu ya, jika teman-teman mengklik satu gambar, satu desain aja, kemudian itu akan disimpannya cuma satu ya, yang lainnya tidak akan disimpan, maka teman-teman tinggal pilih selected only. Maka yang akan tersimpan dalam format CDR-nya itu adalah satu aja, yang ini yang aktif gitu ya. Namun jika teman-teman ingin menyimpan semua desain kita, maka teman-teman langsung klik save gitu ya, klik langsung save. Ini adalah file nama yang nama file kita yang udah kita kasih nama tadi di awal gitu ya. Kemudian ini formatnya format CDR gitu ya. Kita langsung saja tekan save untuk menyimpannya. Itu. Kemudian cara menyimpan desain kita yang kedua adalah dengan ke dalam format gambar, ada PNG dan JPG. Caranya bagaimana? Caranya teman-teman klik klik file, kemudian pilih export atau Ctrl E ya. Nah ini adalah format gambar, ada PNG, ada PDF, ada JPG dan lain sebagainya. Kita pilih PNG aja, atau teman-teman bisa juga pilih JPG ya, tergantung teman-teman mau pilih yang mana. Kita pilih PNG misalnya. Nah ini nama filenya sesuai dengan nama yang sudah kita bikin di awal, settingan awal ya, belajar Corel part 1 gitu ya. Nah jika teman-teman ingin menyimpan gambar, semua desain yang itu ingin disimpan dalam bentuk gambar, maka teman-teman jangan pilih selected only, lepaskan gitu ya. Ketika diekspor, semua gambar yang ada pada Corel Draw ini yang kita bikin tadi akan terekspor menjadi sebuah gambar gitu ya. Semua desain yang ada akan diekspor menjadi satu kesatuan gambar, misalnya seperti ini. Nah ini teman-temannya misalnya seperti ini. Jadi kalau PNG itu tidak ada backgroundnya gitu ya, yang digunakan seperti pada Tribon gitu ya. Nah tapi jika teman-teman ingin mengekspor gambar, hanya yang diklik saja, misalnya gambar ini ya, yang diklik, maka teman-teman Ctrl E, kemudian pilih selected only, kemudian pilih export, maka gambar yang akan kita ubah, desain yang akan kita ubah menjadi bentuk JPG atau PNG itu hanya satu gambar, yaitu yang kita pilih tadi. Dan tinggal pilih OK. Itu teman-teman cara dari awal sampai akhir gitu ya, cara yang bisa digunakan teman-teman untuk membuat sebuah desain. Oke teman-teman, untuk tutorial kali ini dicukupkan sekian dulu ya. Nah jika teman-teman ada yang merasa kurang paham atau kurang mengerti, atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis pertanyaannya di kolom komentar. Nanti insya Allah akan saya jawab satu persatu. Kemudian jangan lupa untuk tekan like dan subscribe, kemudian nyalakan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan mengenai tutorial-tutorial menarik lainnya. Dan jangan lupa untuk share video ini kepada teman-teman yang lain agar teman-teman yang lain pun bisa belajar dan mahir desain grafis. Terima kasih banyak sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat ya. Selamat berkarya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.